Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini dapat kita berjumpa lagi melalui ibadah pada saat ini tanggal 3 Mei 2020. Sekali lagi dimanapun kita beribadah, saya yakin Tuhan hadir. Tuhan melawat kita dan Tuhan bekerja melalui persekutuan ibadah di tempat kita masing-masing. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati pikiran kita berdoa meminta penyertaan, hikmat dan kuasa Tuhan agar melawat kita melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan kerja kami, tapi karena anugerah penyertaan, kasih, pemeliharaan, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kami percaya Engkau terus bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Urapi jemaat-Mu yang mendengar. Sehingga pada saat kami belajar kebenaran firman-Mu, firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Sebenarnya ini bacaannya panjang. Kalau baca kitab Ratapan ini bagusnya dari pasal 1 sampai pasal 5. Tapi saya batasin aja. Kalau memang keadaan sudah baik, kita bisa beribadah kembali di gereja, maka saya akan kupas tuntas kitab Ratapan ini. Karena kitab Yeremia sudah mau selesai saya khotbahkan. Baik jemaat Tuhan, saya baca untuk jemaat Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 berbunyi seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Besar kesetiaan-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ambil kitab Ratapan ini dan saya beri judul, saya beri judul I have hope. Saya memiliki harapan. I have hope. Saya memiliki harapan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Ratapan ini dan kita kalau lihat baik-baik kitab Ratapan ini, ini sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 5. Jadi kitab Ratapan ini ada 5 bagian atau 5 pasal. Dan di sini dituliskan Nabi Yeremia lah penulisnya. Dan yang menariknya adalah, kalau saya lihat baik-baik di sini, ketika kitab Ratapan ini ditulis, dan ketika Yeremia menuliskan ini, ada hal yang menarik. Karena berkaitan dengan kehancuran dan keruntuhan Yerusalem, tapi juga berkaitan dengan pembuangan. Bahkan kalau lihat baik-baik, nanti bangsa Israel itu ada kata 70 tahun terkait dengan pembuangan itu. Tapi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namanya kok kitab Ratapan. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 5, saya kasih contoh saja Ini menarik sekali karena apa? Karena kehancuran kota Yerusalem berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Tapi juga ada yang berkata juga ini berkaitan dengan politik. Tapi mengapa saya katakan berkaitan dengan dosa bangsa Israel?
Jemaat Tuhan bisa baca di pasal 1 ayat 1 sampai 22. Bahkan dosa seperti apa yang dilakukan bisa di pasal 1 ayat 16 sampai 22. Bisa juga lihat dari Ratapan pasal 2 ayat 14. Ya. Bahkan Nabi di situ juga ya melihat penglihatan palsu, bahkan berdusta, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Ya. Tapi ini tidak menunjuk pada Nabi Yeremia. Ya. Juga Ratapan pasal 4 ayat 6, ya, kehidupan bangsa Israel itu dikatakan situ itu penuh dengan kedurjanaan atau kejahatan, ya, bahkan dosa mereka melebihi Sodom dan Gomora. Nah, sehingga kita lihat baik-baik, ketika dosa atau ketika hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Allah menunjukkan murkanya atau hukumannya terhadap mereka. Nah, dan Ratapan atau Nabi melihat kehancuran tempat, yaitu kota Yerusalem yang begitu diporak-porandakan. Ya. Dia melihat keadaan bangsa Israel yang begitu menderita sengsara. Ya. Dia meratap, dia menangis, meminta pemulihan dari Tuhan. Ya, kalau kita misalkan lihat baik-baik jemaat Tuhan di pasal 4 yang saya katakan tadi, sengsara Sion yang sangat dahsyat, itu penderitaan yang sangat besar. Tapi di pasal 5 doa untuk pemulihan bangsa Israel. Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu atau jemaat Tuhan ada waktu bisa lihat itu, ya, bisa lihat itu bagaimana Yeremia menangis, ya, meratap, meminta supaya kota atau kehidupan bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Nah, namun karena keadaan tersebut bangsa Israel harus mengalami kejatuhan, Yerusalem harus mengalami kejatuhan, dan mereka jatuh ke tangan Babel, ya, pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan Yeremia melihat kehancuran itu akibat dosa dari bangsa itu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, makanya saya tadi katakan dengan tema I have hope. Ya. Ya. Saya memiliki harapan. Ketika kita melihat keadaan bangsa Israel, apakah bangsa Israel memiliki harapan? Apakah Yeremia melihat bangsa Israel yang dalam kehidupan bahkan begitu penderitaan yang dialami oleh nabi tersebut maupun bangsa tersebut, apakah mereka masih memiliki harapan? Inilah yang saya ingin ungkapkan. Ya. Dalam hal apakah kita atau saya, ya, memiliki harapan di dalam Tuhan? Yang bisa kita pelajari dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tadi saya sudah katakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hal pertama yang saya ingin sampaikan, hope. Dalam hal apakah kita memiliki harapan di dalam Tuhan? Yang pertama, dalam hal kasihnya. Sebelum saya uraikan poin ini, saya tadi sudah katakan, bangsa Israel hidup dalam kejahatan, bangsa Israel hidup dalam dosa, bangsa Israel melakukan kesalahan yang dikatakan di situ begitu jahat, melebihi Sodom dan Gomora. Dikatakan di situ di pasal 4 kalau Bapak Ibu atau jemaat Tuhan membacanya. Jadi dengan kata lain, ketika bangsa Israel dalam keterburukan, di dalam hal yang tidak memuliakan Tuhan lagi, masih adakah harapan untuk bangsa ini tetap ada? Atau jangan-jangan Tuhan, murka Tuhan yang bernyala-nyala melalui keadilannya ia peragakan? Tapi ketika kita baca ini, saya lihat Yeremia memiliki satu konsep pemikiran yang positif di tengah bencana tersebut. Sekalipun begitu ia sangat menderita, karena ia adalah nabi yang melihat kejadian itu langsung. Ia juga merupakan korban. Tapi menariknya, ia menuliskan ini untuk menjadi pegangan bagi kita. Ketika situasi kondisi bangsa ini, ya, bahkan dunia ini dalam keadaan terpuruk, orang bertanya, apakah karena dosa? Apa ini berkaitan dengan murka Allah? Apa ini berkaitan dengan penghukumannya Allah yang ditunjukkan kepada dunia ini? Oh, saya tidak berani menjawab itu.
Tapi yang saya katakan adalah, di tengah situasi yang kondisi yang dialami, masih adakah kasih Allah? Masih adakah kesetiaan Allah? Dan saya mau lihat baik-baik Yeremia di poin yang pertama yang saya ingin katakan di sini adalah, dalam hal apakah kita memiliki harapan di dalam Tuhan? Pertama, dalam hal kasih setia Allah. Ratapan 3 ayat 22a. Perhatikan baik-baik. Kasih setia Allah dalam bahasa Ibrani adalah kesed. Ini menunjukkan kepada kesetiaan Allah atas janjinya. Ini konteks perjanjian. Ya. Ketika bangsa Israel mengalami kegagalan, kejahatan dan sebagainya, jangan lupa bahwa bangsa Israel ini adalah keturunan dari Abraham. Jangan lupa bangsa Israel adalah umat perjanjian. Di tengah moral, di tengah kejahatan yang dilakukan, apakah Allah melupakan janjinya? Yeremia coba mengkumandangkan. Dengan begitu yakin ia berkata berkaitan dengan I have hope. Saya memiliki harapan. Yeremia berkata bahwa dalam hal kasih setia Allah. Hebat sekali. Mengapa saya katakan demikian? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kata kesed ini menunjukkan pada kesetiaan Allah atas janjinya dalam konteks perjanjian. Kalau Allah berjanji, Allah bertanggung jawab. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menggenapi janjinya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti memperagakan janjinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, janji Allah adalah ya dan amin. Kalau dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau dia berjanji bahwa sekali-sekali dia akan tidak pernah meninggalkan kita, pasti dia akan menepati janjinya. Karena dia adalah Allah yang konsisten dengan apa yang ia ucapkan. Dan ia peragakan itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah kemelut, di tengah persoalan, di tengah hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel, Yeremia coba mengungkapkan bahwa di dalam hal apakah saja, dalam hal apakah kita memiliki harapan di dalam Tuhan, dalam hal kasih setia Allah. Kasih setia Allah sangat besar, sangat besar, sangat besar dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuatmu tidak bisa melihat kasih setia Allah? Pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan, bahaya, kemelut. Yakinlah, kalau Allah yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan memperagakan janjinya. Perhatikan baik-baik, tadi saya sudah katakan, poin pertama dalam hal kasih setia Allah. Kata yang dipakai berkaitan dengan kasih setia Allah itu adalah kata kesetiaan Allah atas janji. Yakinlah. Pertanyaan saya, sebelum saya melakukan pertanyaan, saya ingat ketika saya masih sekolah, sepatu saya rusak. Ketika bapak saya melihat sepatu saya rusak, bapak saya berkata, Lex, nanti ya, kalau pas ada uang, bapak beli kasih kamu sepatu. Saya ingat baik-baik kalimat itu. Dia melihat sepatu saya rusak, dia berjanji, kalau bapak ada uang, bapak akan beli kasih kamu sepatu. Itu janji bapak saya. Ketika dia berjanji, dia akan membeli sepatu. Saya berkata, bapak bohong, gak mungkin. Kenapa? Karena saya percaya bapak saya. Apa yang dia ungkapkan pasti dia tepati. Kalau dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Singkat cerita, bapak saya memiliki uang dan membelikan saya sepatu. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Karena apa? Karena apa yang diucapkan oleh bapak saya terkait dengan kasih setianya kepada saya, ia tepati melalui janji yang ia peragakan. Apa yang diungkapkan oleh Allah tentang kesetiaan Allah, tentang kasih setia Allah kepada kita, ia pasti tepati. Karena kesetiaan Allah itu atas janjinya, atas perjanjian yang ia nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa Allah yang
kita imani adalah Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dimanapun kita berada. Kalau Allah yang berjanji untuk menyertai kita, kalau Allah yang berjanji untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita, jangan ragukan itu. Jangan ragukan itu. Yakinlah. Amin. Hal yang kedua, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tema khotbah saya, I have hope. Saya memiliki harapan. Pertanyaan, dalam hal apakah kita memiliki harapan di dalam Tuhan? Hal yang kedua yang saya ingin katakan di sini adalah dalam hal rahmatnya. Dalam hal rahmatnya. Dalam hal rahmatnya. Ratapan 3 ayat 22b. Perhatikan baik-baik. Saya baca lagi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal rahmatnya. Jemaat Tuhan, kalau kata rahmat di sini, sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu dikatakan rahamim. Rahamim di sini itu berkaitan dengan belas kasihan terhadap orang berdosa. Ini berkaitan dengan grace atau anugerah Tuhan. Yang bisa kita kaitkan dengan misalkan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Ya. Kalau saya ingat baik-baik, kalau rahamim di sini berkaitan dengan belas kasihan Tuhan terhadap orang berdosa atau orang menderita. Ketika dalam fase kita mengalami penderitaan, ketika dalam fase kita mengalami sesuatu penindasan, suatu hal yang tidak menyenangkan, apakah rahmat Allah hilang dalam hidup kita? No. Apakah ketika manusia jatuh dalam dosa, anugerah Allah hilang dalam hidupnya? Tidak. Anugerah Allah ia peragakan. Saya katakan di sini adalah kalau kita konteksnya kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah rahamim di sini, anugerah Allah di sini, belas kasihan Allah terhadap orang berdosa Allah sudah nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bahkan juga Allah sudah nyatakan melalui pemulihan bangsa Israel setelah fase pembuangan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan, di tengah hal-hal yang tidak menyenangkan, Yeremia melihat bahwa ia punya pengharapan di dalam Tuhan. Ia yakin mengalami pertolongan di dalam Tuhan. Ia yakin bahwa bangsa Israel bisa mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Sehingga di pasal 5 kita bisa lihat baik-baik seruan Yeremia, doa memohon pemulihan dari Tuhan terhadap bangsa Israel. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, inilah konteks kita peratapan. Bagaimana belas kasihan Allah terhadap orang berdosa, terhadap orang yang menderita. Saya kasih contoh atau ilustrasi simpel atau yang nyata jemaat Tuhan. Ketika ada orang, ya saya bawa motor, dan ketika ada orang itu tiba-tiba nabrak motor saya dari belakang. Bapak Ibu tahu sendiri, kalau orang nabrak, ketika dia nabrak dari belakang, saya sendiri kaget. Saya berbalik dan melihat dia. Pas saya melihat dia, dia mengangkat tangannya, dia berkata, "Pak, maaf Pak." Ya. Dan saya rem pun tetap maju. Ya. Kalau rem tetap ada kerikil sedikit, pasar sedikit, tetap maju. Tapi dia berkata, "Maaf Pak." Ketika dia berkata maaf, gak mungkin saya berkata, "Saya gak maafin kamu." Sehingga mungkin saya berkata saya marahin kamu. No. Yang saya katakan adalah sudah, tidak apa-apa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya melihat orang tersebut menyadari kesalahannya. Ketika Yeremia memohon pemulihan dari Tuhan terhadap bangsa Israel, saya melihat baik-baik Yeremia berdiri untuk bangsanya, berseru untuk bangsanya. Berseru untuk bangsa yang dimana
Yang sebenarnya kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. Tapi dia berdiri. Dia tahu bangsanya wajar mengalami penghukuman dari Tuhan. Wajar kalau Tuhan marah. Tapi Yeremia berseru memohon belas kasihan. Yeremia berdiri berseru memohon rahmat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus, pertanyaan saya sederhana. Sudahkah jemaat Tuhan berdiri dan berseru bagi bangsa Indonesia? Memohon rahmatnya nyata atas kehidupan bangsa ini. Memohon rahmatnya untuk anugerah dinyatakan pada kehidupan orang-orang yang belum berjumpa dengan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kata rahamim di sini, belas kasihan terhadap orang berdosa. Apakah kita berdoa untuk bangsa ini? Apakah kita berjerit untuk bangsa ini agar Tuhan pulihkan? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo ambil waktu sejenak berdoa untuk bangsa ini. Naikkan syafaat untuk bangsa ini. Minta rahami, belas kasihan Tuhan terhadap orang berdosa, terhadap bangsa ini, terhadap orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, dinyatakan sehingga mereka pun mendapat anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika orang meminta maaf kepada saya waktu dia tabrak saya dari belakang, saya dengan hati lapang dada berkata, tidak apa-apa. Saya percaya ketika kita meminta itu kepada Tuhan, Tuhan melihat iman kita dan Ia menjawab seturut dengan kehendak-Nya dan indah pada waktunya. Jadi saya ingat baik-baik ketika kata rahimin ini, kalau saya pakai konteks Yunus pasal 3 ayat 9 dan 10. Ketika raja dan bangsa Niniwe bahkan binatang yang berpuasa, mereka berbalik, menyesal dan berbalik dari tingkah laku yang jahat, Allah tidak menghukum mereka. Mengapa? Karena mereka bertobat. Karena mereka bertobat. Dan Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada mereka. Belas kasihan terhadap mereka. Allah tidak menyatakan murkanya kepada bangsa Niniwe. Mari kita berdiri untuk bangsa ini supaya Tuhan pulihkan. Amin. Hal yang terakhir yaitu hal yang ketiga. Dalam hal apakah kita memiliki harapan di dalam Tuhan? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini adalah dalam hal kesetiaan Allah. Ratapan 3 ayat 23b. Dalam hal kesetiaan Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Ibrani atau bahasa Ibrani itu emunah, mengarahkan pada satu kepastian Allah untuk melakukan sesuatu. Suatu kepastian untuk melakukan sesuatu. Nah, kepastian untuk melakukan sesuatu itu hanya Allah yang bisa lakukan. Kita manusia terbatas. Daya kita terbatas, kapasitas kita terbatas, usia kita terbatas. Semua apa yang kita miliki pun ada batasnya. Tapi kata emunah ini mengarah kepada suatu kepastian untuk melakukan sesuatu. Artinya hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan Yerusalem, keadaan bangsa Israel. Dan Yeremia menyadari itu. Ia berseru kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan bangsanya. Dan doa pemulihan itu dalam pasal 5 yang saya sudah tadi ungkapkan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya lihat baik-baik di poin ketiga dalam hal kesetiaan Allah. Allah itu benar-benar setia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat ketika kakak saya atau kakak sepupu saya namanya Yusuf Tameon, dia dipakai oleh Tuhan untuk menolong saya agar bisa datang ke kota Bandung untuk sekolah atau kuliah. Saya ingat baik-baik ketika itu saya datang dan saya berkata kepada dia, Bu, saya butuh, karena saya mau pergi kuliah, saya mau pergi sekolah, saya butuh. Selain saya berdoa, saya berkata kepada dia, dan dia berkata begini, Dek, nanti kamu pulang saja. Setelah kamu pulang, tunggu beberapa hari, nanti saya akan datang. Tapi kamu berangkat ke Bandung kapan? Dia berkata begitu. Saya berkata tanggal sekian hari ini jam sekian.
Dan ketika dia berjanji, kamu tunggu pasti saya akan datang. Saya berpikir berkaitan dengan hal kesetiaannya, berkaitan dengan hal komitmennya. Saya berpikir bahwa ketika dia berkata seperti itu, saya yakin dia mampu melakukan sesuatu. Karena dia adalah kakak saya, yang dimana itu terlibat mengasuh saya, menggendong saya. Saya begitu yakin terhadap dia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sekokoh itu keyakinan saya kepada kakak saya. Jauh daripada itu, saya punya keyakinan terhadap Allah saya, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap keyakinan yang kokoh yang sama yang kita miliki berkaitan dengan dalam hal kesetiaan Allah. Kalau Allah mampu melakukan segala sesuatu, Allah pasti melakukan segala sesuatu. Allah benar melakukan dan memulihkan kehidupan bangsa Israel dari pembuangan. Allah benar melakukan bagaimana memulihkan keadaan Israel. Demikian pun kalau dalam konteks saat ini, dia bisa memulihkan keadaan dunia ini. Tapi dia butuh orang yang berdiri untuk berseru kepadanya. Dia butuh orang yang berdiri untuk beriman kepadanya, menaikkan doa-doa syafaat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah jemaat Tuhan yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk memulihkan hidupmu, untuk memulihkan keluargamu, untuk memulihkan keadaanmu, untuk memulihkan ekonomimu, untuk memulihkan apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu? Sekali lagi, dalam hal kesetiaan, kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Karena Allah adalah setia. Manusia bisa mengingkari janjinya. Manusia bisa berubah tidak setia. Tapi Allah tetap setia. Karena itu sifatnya. Itu sifat Allah. Kalau dia tidak setia, dia bukan Allah. Tapi dia Allah yang setia. Dan firman-Nya adalah ya dan amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tadi saya sudah khotbahkan dengan tema I have hope. Terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Dalam hal apa kita memiliki harapan di dalam Tuhan? Yang pertama, dalam hal kasih setia Allah. Ratapan 3 ayat 22a. Yang kedua, dalam hal rahmat Allah. Ratapan 3 ayat 22b. Dan yang ketiga, dalam hal kesetiaan Allah. Ratapan 3 ayat 23b. Jemaat Tuhan, saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun, keputusan untuk mengimani dan mempercayai dan memiliki komitmen, bahkan kalimat yang sama dengan saya, I have hope. Saya memiliki harapan. Mengapa? Karena pertolongan, anugerah, rahmat, kesetiaan, bahkan kebaikannya ia nyatakan melalui 3 hal atau 3 kalimat atau 3 poin yang sudah saya sampaikan. Saya berharap jemaat tetap beriman teguh di dalam segala aspek yang dialami. Pertanyaan saya yang paling terakhir, masihkah kita memiliki harapan di dalam Tuhan di tengah kondisi COVID-19? Itu yang pertama. Yang kedua, masihkah kita berdiri seperti Yeremia, berseru kepada Tuhan agar Tuhan pulihkan keadaan Yerusalem, khususnya bangsa Israel? Saya berharap kita pun berdiri dan berseru kepada Tuhan. Sekian khotbah saya hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan sekalian. Amin. Saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi kekuatan berkat bagi jemaat Tuhan sekalian dimanapun berada. Sebelum kita berpisah, mari kita arahkan hati kita berdoa kepada Tuhan dan juga menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hamba-Mu sudah menyuraikan kebenaran firman yang berkaitan dengan kebaikan-Mu terhadap bangsa Israel, yang berkaitan dengan kesetiaan, yang berkaitan dengan anugerah, bahkan berkaitan dengan belas kasihan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang konsisten dengan janji, dengan kesetiaan anugerah-Mu nyata atas hidup. Terima kasih.
apapun pergumulan jemaatmu yang letih, lesu, dan berbeban berat, baik faktor keluarga, baik faktor ekonomi, baik pasangan hidup, baik sakit penyakit, Tuhan Engkau pulihkan. Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami bersepakat berdoa untuk Engkau pulihkan dunia ini di dalam nama Yesus Kristus. Kau Allah yang Maha Kuasa, COVID-19 bisa Engkau hentikan dalam sekejap. Tapi semuanya seturut kehendak-Mu dan kuasa-Mu semata-mata. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan menyinari wajah-Mu dan menuntun engkau melalui Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Yakinlah bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan nyata atas hidupmu, nyata atas keluargamu, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.